Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wasaro itu wujub sholat. Dalam pasal ini musannif akan menjelaskan tentang syarat-syarat wajib sholat. Jadi memang tiga hal ini harus ada pada diri seseorang, maka akan timbul hukum wajib. Kalau di depan nanti ada yang namanya syarat sah sholat. Kalau syarat sah sholat, berarti itu setelah memenuhi syarat wajib, lalu syarat sah. Makanya kalau syarat sah sholat itu seperti halnya wudhu, menghadap kiblat, menutup aurat, itu kan dalam segi sebelum pelaksanaan. Nah kalau syarat wajib, ini lebih ke dirinya, ya, lebih ke individual masing-masing orang itu harus gimana sih yang wajib sholat. Wasaro itu wujud sholati salah satu asya. Syarat wajib sholat itu ada tiga. Dalam hal ketika semisal tidak ada daripada salah satu tiga hal ini, maka tidak diwajibkan sholat. Kamu kalau semisal gak mau sholat, kalau semisal gak ingin kewajiban sholat itu nempel ke diri kamu, tinggal milih salah satunya nih. Islam, gak jelas Islam. Paling, udah. Paling yang ketiga, berakal, berarti harus gila, baru tuh gak wajib sholat. Kalau kamu masih beragama Islam, sudah balik, juga dalam keadaan sehat, ya, berakal, gak gila, berarti masih ada kewajiban sholat. Oh. Orang gila wajib sholat gak? Gak wajib. Islam balik tapi gila gak wajib. Atau Islam berakal tapi masih bocah, sama itu juga gak wajib. Nah makanya di sini syarat wajib sholat semuanya ada tiga. Yang pertama al-islamu, harus beragama Islam. Syarat mutlak wajib yang harus ada. Oleh karena Islam, fala tajibu as-sholatu alal kafiril asli. Tidak wajib sholat bagi orang kafir asli. Kafir asli itu adalah seseorang yang memang dari kecilnya itu dia sudah turunan kafir. Namanya kafir asli. Fala tajibu alaihi sholat, tidak wajib sholat dan juga tidak wajib untuk mengkodoinya. Tidak aslama ketika bagi kafir asli itu tidak wajib sholat, kemudian tidak wajib mengkodoi sholatnya ketika dia masuk ke agama Islam. Berarti mu'alaf. Mu'alaf kan berarti di pertengahan tuh. Dia umur 20 tahun, kemudian masuk Islam. Nah maka selama dalam jangka kekafirannya, itu dia tidak wajib mengkodok. Seorang kafir. Beda lagi dengan orang murtad. Wa amal murtad, adapun orang murtad, maka wajib padanya sholat dan wajib mengkodoinya. In ada ilal Islam, jika kembali ke agama Islam. Itu salah satu kerugian besar bagi orang murtad itu. Yang pertama, apa-apa yang ia tinggalkan ketika waktu murtad, maka itu wajib diqodho. Contoh gini, seorang muslim di umurnya yang ke-20 tahun, dia murtad, keluar dari agama Islam. Sampai umur 50. Pas umur 50 mendapatkan hidayah, balik lagi ke agama Islam. Nah maka selama dia di masa murtad 30 tahun, wajib mengkodoi segala kewajiban yang ditinggalkan. Satu, berarti wajib mengkodoi sholat selama 30 tahun.
Dua, wajib mengkodok puasa selama 30 tahun. Kemudian, kalau misalnya ada kewajiban zakat, sama itu juga. Makanya, paling rugi itu orang murtad. Ya iya, karena kan orang murtad dari umur 20 sampai 50, berarti 30 tahun. Dia kan nggak sholat, nggak puasa. Nah itu tetap wajib dikodok ketika dia kembali lagi ke agama Islam. Itu. Hanya salah satu dosa besar itu adalah orang yang keluar dari agama Islam. Orang murtad. Dosa besar termasuknya. Ya, makanya ketika kita bahas murtad, kita sering mengatakan naudzubillahi min dzalik. Ya. Murtad. Apalagi kalau kita mengkaji dalam kitab lain, kitab Ulamul Taufik, bahwa murtad itu terbagi 3. Satu, ada murtad kauli, murtad ucapan. Yang kedua, ada murtad fi'li, murtad pekerjaan. Dan yang ketiga, ada yang namanya murtad i'tiqadi, murtad keyakinan. Awas, hati-hati. Apalagi murtad kauli, murtad ucapan. Yang mana dia tidak merasa bahwa itu tidak memberi dampak murtad, ternyata itu salah satu sebab dia murtad. Contoh, berarti kita memanggil orang muslim dengan panggilan hai kafir. Awas, ngomong kamu pada orang muslim, hai kafir sini. Murtad kauli. Secara tidak langsung kamu sudah keluar dari agama Islam. Makanya hati-hati dalam ngomong. Seperti apa menistakan agama, ya, menghina Al-Qur'an. Banyak sekali murtad kauli. Kalau murtad fi'li itu seperti halnya contoh ada patung, kamu sujud di situ. Itu murtad. Kalau murtad i'tiqadi, meyakini Tuhan lain selain Allah, itu murtad i'tiqadi. Nah, jadi kalau orang murtad itu kata saya juga tadi orang yang paling rugi. Satu, dosa besar. Yang kedua, ketika memang dia ingin tobat lagi nantinya, harus mengkodok apa-apa yang telah ditinggalkan ketika di masa murtad. Saking tidak berharganya mayat orang murtad, ketika dia meninggal, gak harus disolatin, gak harus dimandikan, gak harus dikapanin. Gimana? Buang aja jasadnya ke hewan buas. Saking gak berharganya orang murtad. Gitu ya. Nah, beda lagi dengan orang kafir asli. Kalau kafir asli ketika dia masuk ke agama Islam, maka tidak wajib mengkodok sholat selama dia kafir. Tapi bukan berarti orang kafir itu tidak disiksa karena dia meninggalkan sholat. Orang kafir pun sama, ketika nanti di akhirat dia disiksa karena meninggalkan sholat. Ya. Kamu buka, lihat dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 42. Bahasanya gini, ma salakakum fis saqar? Qalu lam naku minal musallin. Ketika ahli jannah, ahli surga bertanya pada penghuni neraka, menanyakan sebab kenapa mereka berada di neraka Saqar. Ma salakakum fis saqar? Kenapa kalian kok bisa berada di neraka Saqar? Kata orang-orang yang berada di neraka, orang-orang kafir, qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, saya tidak melaksanakan sholat. Lam naku minal musallin. Ya, saya bukan dari sebagian orang-orang yang melaksanakan sholat. Berarti dari ayat tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa orang kafir pun itu disiksa karena meninggalkan sholat. Satu, disiksa karena kekufurannya. Dua, disiksa karena meninggalkan sholat. Itu orang kafir. Ya, itu orang kafir yang memang tidak wajib diperintah. Misal nih, ada orang kafir. Dia udah masuk waktu sholat. Kamu gak ada kewajiban merintah dia untuk sholat. Singkohem kok, cepetan sholat. Udah masuk waktu maghrib. Gak boleh. Ya, lakum dinukum waliyatin, untukmu agamamu, untukku agama. Tula ikroha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Maka perintahnya itu bukan langsung merintah sholat, tapi aslim wa sholli.
Masuk Islamlah kamu, kemudian laksanakan sholat. Gitu ya. Itu syarat wajib. Sholat yang pertama itu harus beragama Islam. Yang kedua, wasani apa? Al-bulugu. Yang kedua, syarat wajib sholat itu adalah baligh. Maka tidak wajib sholat bagi anak kecil, baik laki-laki ataupun perempuan. Tetapi dia harus diperintah untuk melaksanakan sholat setelah berumur 7 tahun. Jadi ini perintahnya untuk orang tuanya. Makanya hukumnya fardu kifayah. Itu baik bagi ayahnya atau ibunya. Ketika ada anak yang berumur 7 tahun, kemudian dia sudah tamyiz, ya, maka harus diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Tamyiz itu apa? Tamyiz itu sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa cebok sendiri, sudah bisa makan sendiri. Itu tamyiz. Bisa membedakan mana kanan, mana kiri, mana sambal, mana tai ayam. Tamyiz. Ya. Itu rata-rata ketika umur 7 tahun berarti kelas 1 SD udah tamyiz ya? Udah, rata-rata udah. Sudah bisa lah mandi sendiri, cebok sendiri, makan sendiri. Maka kewajiban untuk orang tuanya harus memerintahkan dia melaksanakan sholat. Udah masuk waktu maghrib nih, ayo kamu sholat. Itu. Ya. Kemudian ketika sudah berumur 10 tahun, maka harus dipukul jika tidak jika meninggalkan sholat. Diperintah nih, ayo sholat. Malah dia nggak sholat, malah main aja terus. Maka untuk orang tuanya harus memukulnya. Pukulan dengan pukulan yang sifatnya mendidik, ya. Pukulan yang goiro mubarih, yang tidak menyakitkan, tapi mendidik. Gitu. Misal dipukulnya itu kakinya, ya. Ayo kamu sholat, kenapa kamu tadi gak sholat? Aduh, saya tadi lupa. Lalu dipukul. Itu ketika berusia 10 tahun. Ya. Kewajibannya itu fardu kifayah bagi seorang ayah atau seorang ibu. Berarti gini, ketika ada orang tua yang ngantep deh. Ketika ada orang tua yang membiarkan anaknya tidak melaksanakan sholat karena tidak diperintah, kemudian ketika dia gak sholat tidak dipukul, maka dosanya bagi orang tua. Dosanya bagi orang tua. Sehingga nanti ketika anaknya tumbuh dewasa, kemudian selama hidupnya dia tidak pernah sholat, pas sudah meninggalnya kemudian masuk neraka. Ya, makanya nanti dikarenakan dia ditanya tuh, kenapa kamu gak sholat? Saya mah dulu tidak diperintah. Saya mah dulu tidak diperintahkan oleh orang tua saya untuk melaksanakan sholat. Oh, berarti kalau seperti itu mah anak itu nanti akan menarik orang tuanya yang berada di surga langsung ditarik ke neraka. Itu tuh salah satu sebab ada seseorang yang sudah enak di surga, tapi karena dia tidak memerintahkan anaknya untuk melaksanakan sholat, tidak mengajarkannya, maka dia pun ikut ke neraka. Gitu ya. Oh, itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, syarat wajib sholat yang ketiga adalah mempunyai akal. Maka tidak wajib sholat bagi orang gila. Orang gila maka wajib sholat. Ya, Islam, baligh, tapi dia tidak berakal, tapi dia gila, maka dia tidak wajib sholat. Kamu kalau gak mau sholat, gila dulu. Ya, gila dulu, majnun dulu, baru gak wajib sholat. Wahwa haddut taklif, dan yang mana ketiga ini merupakan batasan taklif. Batasan seorang muslim itu diperintahkan atau diberi tanggungan, ya, atas syariat-syariat agama. Ini
Jadi kalau dalam kitab lain kan bahasanya wayajibu alal mukallaf. Nah, mukallaf itu seseorang yang ditaklif, seseorang yang di apa dikasih tugas atau dikasih perkara yang harus dilaksanakan dari syariat. Makanya namanya mukallaf. Islam, baligh, berakal itu. Kita ngaji ilmu tauhid, matul akidah, atau kitab Ghibatul Awam. Pasti di awalnya wajibu alal mukallaf. Wajib bagi orang yang mukallaf yang terkena taklif, berarti Islam, baligh dan berakal. Itu syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat. Nah, jadi kata saya juga, bagaimanapun keadaannya, ya, kita ini satu sudah pada dewasa, sudah pada baligh, dosa yang kamu lakukan itu menjadi tanggung jawab sendiri, bukan tanggung jawab orang tua kamu, bukan tanggung jawab guru kamu, sehingga segala hal yang kamu lakukan itu harus dipikirkan, terutama meninggalkan sholat, supaya tidak jadi kebiasaan. Nah, ketika semisal nih, kita di pondok, dalam keadaan apapun, tetap ingat pada sholat. Sekalipun sakit, maksain sholat. Dan sekalipun kobong sholatnya. Nah itu supaya apa? Supaya nanti ketika kamu keluar dari pondok pesantren, kemudian berada di dunia luar, berada semisal kerja atau kuliah, jauh dari orang tua, gak ada yang mengawasi, itu kamu masih tetap ingat. Oh ini udah masuk waktu maghrib nih, sholat. Gitu kan? Ayo, kalau udah di luar nih, kalau udah semisal kamu udah lulus, kemudian kuliah, dan kuliahnya semisal di Jawa Timur, kemudian ngekos, ya. Kira-kira ada yang perhatiin berita untuk sholat gak kira-kira? Kalau di luar, gak ada kan? Kecuali diri kita sendiri. Gitu. Makanya kenapa di pondok, setiap pondok pesantren itu apa selalu digebrak-gebrak untuk sholat, untuk ngaji, itu supaya menjadi karakter kebiasaan ketika kamu di luar. Gitu loh. Ya. Jadi jangan dianggap enteng masalah sholat. Jangan dianggap enteng. Jangan sekali-kali kamu berani meninggalkannya. Kalaupun meninggalkannya langsung dikodok. Gitu ya. Wah kemarin tuh saya sakit 2 hari. Gak sholat sama sekali. Langsung kodok. Jangan dinanti-nanti. Kenapa? Keburu numpuk. Nanti kasihan. Ada seseorang di umur 40 tahun, dia tobat. Selama 20 tahun, jadi preman. Gak pernah sholat. Tobatlah dia. Ngadu ke kiai, saya mau tobat, saya udah 20 tahun gak sholat. Maka harus gimana? Harus dikodok itu yang 20 tahun. Selama dia meninggalkan sholatnya selama 20 tahun, semisal dari umur 20 sampai umur 40, gak sholat sama sekali. Itu wajib dikodok. Wajib dikodok selama 40 tahun. Selama 20 tahun. Kebayang kita berapa banyak. Selama 20 tahun itu. Ya, tinggal dikali aja. Tinggal dikali sehari 5 waktu. Berarti 1 bulan berapa? 1 bulan 30 kali 5, 150 waktu. 150 waktu dikali 12. Berapa? 15 kali 12 berapa? 15 kali 10 berapa? 15 kali 10, 150. Tuh, berarti 1.500. 1.500. Anggaplah kita gampang hitung. Dalam 1 tahun 1.500 kali 20. Ayo, 15 kali 20 berapa? 30. Berarti 30.000 waktu. Ayo. 1.500 dikali 3 berapa? Kali 20. Ya itu. 15 kali 2, 30. Tambah nolnya 3. 30.000. Ya, 30.000 kali sholat harus dikodok. Gimana coba? 30.000 kali sholat harus dikodok. Selama 20 tahun itu enggak sholatnya. Alasan kemampu kenapa? 20 tahun dia masih Islam terus enggak lumpuh, Pak. Hah? Tapi lumpuhnya jadi kurang.
Tetap wajib sholat jadi orang juga. Nah, makanya ketika punya kodo sebanyak itu, ya, kalau menurut kaul yang muktamad, tidak ada waktu yang digunakan untuk ngopi, nggak ada waktu untuk santai-santai. Bahkan haram baginya sholat sunat. Orang lain taraweh, dia mah kodo. Orang lain sholat Idul Fitri, dia kodo. Orang lain duha, dia kodo. Begitu. Gitu. Ya, makanya nih, mumpung umur-umur kalian masih belum terlalu lama dari usia balik, ya, ya dikurang-kurangilah. Kalau semisal dulu tuh, setelah udah balik, semisal baliknya umur 15 tahun. Oh, berarti baru 1 tahun nih, tahun kemarin. Ya. Nah, tinggal ingat selama 1 tahun kemarin, kamu nggak sholat berapa hari? Pernah meninggalkan sholat berapa hari selama 1 tahun kemarin? Oh, saya kurang yakin. Sampai yakin. Semisal, kalau hitungnya gini, misalnya 1 bulan ada gak? Gak ada 1 bulan mah. 20 hari. Kalau 20 hari masih kurang kayaknya. 25 hari masih ragu. Ya udah, ambil yang yakin 30 hari. Kodo tuh 30 hari. 30 hari sholat. Ya. Kodonya gimana? Ya, ketika ada waktu santai, sholat, kodo. Atau setelah sholat wajib, yang lain mah qobliyah, badiah, kamu mah kodo. Orang lain duha, kamu mah kodo. Orang lain terawih, kamu mah kodo. Nah, itu gak apa-apa. Jadi, orang lain taraweh, kita di belakang, ya ikut jamaah. Ikut jamaah gak apa-apa. Misalnya kodo subuh nih, selama 1 tahun, karena gak subuhan. Yang lain mah, usolli sunatan taraweh, kita mah usolli fardu subihi kodoan. Allahu Akbar. Ikutin taraweh gitu. Gitu ya. Gitu. Karena baik dan enggaknya seseorang, ya, bisa dikatakan dia soleh atau enggaknya bisa dilihat dari sholatnya. Gitu aja. Sholatnya dia gimana? Ah, dia mah bolong-bolong. Sholatnya dia mah gimana? Oh, dia mah sholatnya mah bagus. Dimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, tetap laksanakan sholat. Sekalipun dia tidak mampu, nantinya akan dikodok. Gitu ya. Gitu. Ya, boleh kalian udah pada dewasa, udah pada tahu hukum lah. Gak perlu, sebenarnya udah gak perlu digebrak-gebrak sebenarnya. Bodoh-bodoh amat gitu kan. Yang masuk neraka kamu, yang meninggal yang disiksanya kamu. Tapi karena kamu berada di pondok pesantren, jadi untuk membiasakan diri ke depannya.